Jadi aku tes lagi, dan hasilnya ternyata kurang lebih sama. Nilai yang lain udah cukup bagus, udah di atas 6,5, dan overallnya juga udah 7, tapi writing aku masih 6 lagi. Jadi nggak ada improvement di writing, padahal aku merasa aku udah banyak banget belajar gitu. Dan aku learn from mistakes lagi, aku coba reflect lagi sambil sedih sih obviously, karena udah tes kedua gitu, kok belum lulus. Dan oh ya, FYI, untuk tes yang pertama tadi, hasil tesnya sudah bisa aku pakai buat apply di 4 kampus yang lain yang tadi aku sebutin di awal. Jadi di bulan Desember itu aku udah apply 4 kampus dengan menggunakan IELTS skor aku yang pertama gitu. Setelah yang kedua ini aku cukup shock kan, kayak udah 2 kali tes kok nggak lulus, padahal aku pikir ya masa sih nggak lulus gitu. Terus ternyata di situ aku belajar lagi bahwa ya aku harus belajar writing nih, gimana ya caranya. Akhirnya aku coba nanya ke temen aku yang udah lulus IELTS, dia nilainya cukup bagus dan dia ngasih tips and trick, dia juga ngasih catatan dia. Intinya adalah kalau untuk writing harus bikin outline esainya dulu, jangan langsung mulai nulis kalau kamu belum siap sama apa yang bakalan kamu tulis, karena nanti akan buang-buang waktu dan akan looping aja. Nah itu aku kesalahan aku juga sih, kadang aku suka pengen cepet-cepet selesai, jadi aku langsung nulis padahal sebenarnya outline-nya belum rapi gitu. Terus siapin arguments-nya, sama siapin waktu di akhir buat bisa ngoreksi lagi tulisan kita dan ngeganti kata-kata yang mungkin bisa diganti dengan kata-kata yang lebih tidak common words gitu untuk menambah nilai. Sayangnya waktu itulah yang aku gak punya waktu tes kedua, jadi aku tuh benar-benar keburu-buru ngerjain writing itu sampai waktunya habis. Ya udah gitu, akhirnya nggak sempet koreksi apa-apa. Nah teman aku itu nyaranin aku untuk kenapa lo nggak coba tesnya itu computer based ya. Di situ aku baru kayak mendapatkan ilham gitu. Jadi buat yang belum tahu, IELTS test itu tuh ada 2 jenis. Kita bisa ngambil paper based test sama computer based test. Di 2 tes yang pertama aku ngambil paper based. Kenapa aku ngambil paper based? Karena aku ngerasa aku lebih suka reading di kertas daripada aku reading on screen gitu. Jadi aku pilih kayaknya reading lebih enak kalau pakai paper dibandingkan kalau pakai komputer atau laptop. Tapi ternyata di situ juga, karena kalau di situ juga masalahnya, karena kalau paper based writingnya itu tuh kita tulis tangan guys. Jadi tulis tangan pakai pensil dan cuma disediain pensil sama penghapus sama kertas. Dan untuk proses kalau misalnya salah kita harus ngapus manual kan, and it took times. Terus juga habis itu kalau kita mau insert kalimat baru atau mau ada idea baru, kita nggak bisa langsung insert, kita harus ngapus dulu terus di-insert, atau enggak ditulis di bawah terus dikasih panah-panah gitu kan, kayak anak SD gitu kalau nulis ini slip-slipin. Nah itu tuh jelek banget sih kalau menurut aku. Jadi aku ngerasa bener juga ya kenapa aku nggak ngambil komputer. Akhirnya di tes yang ketiga aku ngambil komputer, karena juga sebenarnya selama ini aku baru sadar kalau selama itu aku latihan di komputer. Aku benar-benar latihan pakai laptop kan selama ini, bahkan writingnya, bahkan kalau kerja pun aku terbiasa pakai komputer atau ngetik kan ya, bukan nulis tangan. Jadi nggak kebiasa lagi tuh nulis tangan. Nah karena itu akhirnya benar juga ya, dari akhirnya tes ketiga aku coba mau ngambil yang computer based. Dan tes ketiga aku lakukan itu di bulan Februari kalau nggak salah 2020. Itu tuh udah mulai COVID, jadi kita udah mulai pakai face mask ke tempat tesnya. Tapi waktu itu masih belum lockdown karena baru awal-awal. Terus ya udah aku tes dan aku pakai komputer, dan itu tuh benar-benar lebih enak banget buat aku. Ini lebih enak banget. Jadi ini penting banget ya buat milih, kayak choose wisely whether you want to take the IELTS test computer based atau paper based test. Jadi tergantung kenyamanan kita sih, cuman pilih banget secara bijak karena itu mempengaruhi hasilnya gitu. Dan ketika aku pakai komputer sangat lebih nyaman karena aku bisa dapat screen-nya tuh gede banget. Di saat tempat tes itu tuh komputernya layarnya besar dan jelas, dan ketika reading dan listening pun bahkan lebih enak karena readingnya itu benar-benar teksnya di sebelah kiri, pertanyaannya di sebelah kanan. Jadi kita bahkan nggak perlu ngeflip pages gitu. Kalau kita pakai kertas kita harus bolak-balik halaman ya. Kalau ini tuh enggak, dan kita bahkan bisa nge-highlight pakai stabilo di
fasilitasnya ada gitu di situ. Dan kalau mau nulis jawaban bahkan bisa copy gitu. Jadi kayak wow, aku sangat-sangat impressed. Dan ketika writing, obviously it was so much more convenient and easier, and I love it basically. Jadi kayak ya udah aku ngetik aja gitu, dan cepet kan karena aku terbiasa ngetik. Jadi aku pakai komputer tuh cepet banget ya ngetik, dan aku bisa kayak nulis satu essay panjang, and I still had time to correct it in the end of the part of the writing test. Itu aku masih punya waktu buat ngecek lagi, terus ngoreksi lagi gitu, terus ngebaca lagi, bahkan aku bisa nambahin. Terus kalau misalnya ada kalimat yang salah atau pengen aku insert, aku tinggal insert aja karena diketik kan, kita nggak perlu nge-erase pakai penghapus gitu. Jadi aku merasa sangat terbantu, dan di tes ketiga itu aku sangat-sangat confident kalau oke, udah tes ketiga nih, nggak mungkin aku gagal lagi, dan aku udah belajar banget buat semuanya yang lain, jadi aku yakin ini pasti bisa, dan writingnya aku sangat confident. But turns out in the third test, aku masih nggak pas score yang aku inginkan. Overall scoreku udah 7 lagi, dan writing aku sangat-sangat improve. Dari tadi nilainya cuma 6 untuk 2 tes yang pertama, improve jadi nilainya 7. Tapi ada permasalahan lain memang dasar Aisyah ini. Jadi speaking aku tuh nilainya malah turun jadi 6. Dan actually I was really stressed and sad and mad at myself. Kayak aduh bodoh banget sih, kayak bodoh banget. Guys, FYI aja ya, IELTS itu sekali tes 3 juta rupiah. So if I took 3 times test, that means I already cost a fortune for just taking IELTS test. Dan di 3 tes itu aku benar-benar kayak setiap tes selalu yang merasa aku udah berusaha semaksimal mungkin, aku udah berdoa, aku udah belajar dan segala macam, dan aku memang pengen dapat nilai yang bisa lolos buat University of Manchester karena I wanna go there. Walaupun di tes yang ketiga itu bahkan aku udah dapat letter of acceptance dari 4 kampus yang lain. Dari 4 kampus yang aku sebutin di awal itu semuanya udah nerima aku dengan IELTS score aku yang pertama. Cuman karena aku bermimpinya itu di University of Manchester, aku ngerasa gagal banget sih di tes yang ketiga itu. Intinya karena aku merasa kayaknya pas speaking itu aku nggak terlalu fokus. Nah ini juga tips yang selanjutnya, ketika speaking, kalau misalnya nggak fokus tuh pasti nanti jadinya ngeblank. Terus ketika ngeblank, langsung aja inget apapun yang bisa kamu omongin tuh diomongin aja. Jadi jangan menunggu keluar topik yang nyambung sama omongan yang nyambung sama topik yang lagi diomongin. Tapi saran aku sih ceritain apa aja yang tiba-tiba terlintas di otak kamu, karena it's better than you kept silent gitu. Nah aku tuh diem aja pas di situ, dan plus juga mungkin karena pakai masker jadi agak terhambat gitu ya menurut aku, antara aku terhambat mendengar si examinernya ngomong apa, sama mungkin dia juga terhambat untuk mendengar aku ngomong apa. Well, that was just my excuse. Intinya aku nggak fokus sih pas itu, dan aku karena itu udah tes ketiga kali, I felt so much pressure to be honest. Jadi ya panik, stres ya gitulah ya. Jadi kurang tenang pas menjawab pertanyaan-pertanyaannya. And then COVID happened, it was lockdown. Jadi setelah Februari tes itu, IALF tempat aku biasa ngambil tes IELTS itu lockdown sampai bulan Juni. Dan di masa lockdown itu tuh aku benar-benar yang udah stres, depresi. Aku ngerasa kayak aku gak bakalan bisa pergi ke University of Manchester karena IELTS aku gak cukup. Dan University of Manchester waktu itu sudah ngasih aku letter of acceptance conditional gitu. Jadi kalau aku kasih IELTS aku bisa diterima, tapi kalau aku nggak kasih IELTS sampai tanggal waktu tertentu, ya aku nggak keterima. Dan dia udah ngasih tanggal itu tuh bulan Mei kalau nggak salah deadline-nya. Sedangkan sampai bulan Mei itu IALF belum buka. Jadi aku sedih banget karena sebenarnya udah keterima cuma gara-gara IELTS aja, jadi nggak bisa gitu. Dan lockdown juga, jadi nggak bisa lagi kalaupun mau tes lagi. Walaupun pada saat itu aku udah 3 kali tes kan ya, jadi aku juga mikir banget sih tes lagi atau enggak ya, atau just go with the other universities yang aku udah dapet gitu. Cuman alhamdulillah masih rezeki dari Allah, jadi di bulan Juni tiba-tiba lockdownnya diangkat.
dan IELF buka. Dan ketika IELF buka itu aku langsung daftar. Aku sampai ngirim email berkali-kali ke University of Manchester buat minta bisa nggak aku di-extend karena COVID, bisa nggak di-extend karena COVID. Jadi aku bilang kalau aku tuh nggak bisa tes karena emang tempat tesnya tutup gitu. Akhirnya bisa, dari kampusnya juga nyetujuin, dan bulan Juni dibuka. Finally, I took another test keempat di bulan Juni, tanggal 16 Juni 2020. Itu udah mepet, semepet-mepetnya aku tes, dan kayak udah pasrah sama Allah, ya Allah, ini udah yang keempat kali. Kalau masih belum lulus juga ya berarti emang bukan jalanku ke University of Manchester. Tapi kalau memang jalanku ke University of Manchester, please make it easier for me gitu. Dan alhamdulillah ya lancar selancar-lancarnya, dan hasilnya juga bagus gitu, hasilnya bagus sesuai yang diharapkan. Dan ya akhirnya aku bisa ke University of Manchester. Akhirnya aku bisa gunain IELTS-nya buat apply ke University of Manchester gitu. Dan finally I got accepted gitu. Jadi kalau some people might think kalau ngeliat aku tuh kayak oh iya dia bisa, dia pintar, atau oh gampang ya kuliah ke luar negeri tuh kelihatannya, atau aku gampang dapat scholarship atau dapat kampusnya. Tapi behind semua itu tuh ada perjuangan yang ya udah, ini baru pertama kali aku ceritain ke orang-orang kalau aku tuh IELTS sampai 4 kali guys, 4 kali, dan gagal terus, dan yang keempat baru berhasil. Ya itu semua tuh apa ya, pelajaran banget buat aku kalau buat ngelakuin sesuatu, mau mengejar sesuatu tuh gak gampang, harus sabar, usaha terus, belajar terus, dan jangan pernah putus doa, karena miracle could happen. Dan aku ngerasa itu juga salah satu keajaiban yang terjadi di diri aku ya, karena tadinya udah lockdown dan udah kayak gak ada harapan, dan dari kampus juga tadinya udah kelewat deadline-nya, tapi ternyata masih bisa. Dan ya udah, here I am now. Actually buat siapapun yang lagi berusaha dan berjuang buat IELTS, kuncinya sih tetap latihan sebanyak-banyaknya, latihan sebanyak-banyaknya, dan tenang serta kenyang pada saat tes. Itu aja sih. Kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut tentang IELTS, boleh banget, nanti di bawah juga aku akan kasih link tempat aku belajar IELTS dulu yang menurut aku cukup helpful banget sih gitu. So good luck, bye.